Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Afriska Palupi dari kelas 5B dengan NIM 118208010. Baik teman-teman, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan presentasi yang telah saya buat mengenai pembuatan aplikasi media pembelajaran, yaitu Multimodal Virtual Chemistry Laboratory atau MMVCL, pada eksperimen penentuan order reaksi pada materi laju reaksi. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai tujuan dari pembuatan media. Yang pertama, mengembangkan teknologi informasi dan juga komunikasi pada abad ke-21. Seperti yang kita ketahui, pada abad ke-21 ini, di zaman sekarang, kita sebagai calon pendidik ataupun calon guru dituntut untuk dapat memberikan inovasi terhadap peserta didik dalam media pembelajaran. Kemudian yang kedua, menjadi alternatif dari keterbatasan perangkat praktikum di laboratorium di sekolah. Jadi teman-teman, seperti yang kita ketahui juga, tidak semua laboratorium di sekolah menengah SMA itu memiliki laboratorium yang lengkap. Oleh karena itu, dengan diadakannya atau dibuatnya aplikasi ini diharapkan dapat membantu dan juga menjadi alternatif dari keterbatasan perangkat praktikum yang ada pada laboratorium sekolah-sekolah menengah atas. Selanjutnya yaitu manfaat dari pembuatan media. Yang pertama, dapat memberikan kesan menarik terhadap peserta didik mengenai praktikum. Karena peserta didik tidak hanya berdiri di dalam laboratorium saja, tetapi dapat menggunakan aplikasi ini di tempat manapun dan juga pada waktu kapanpun. Kemudian yang kedua, dapat menjadi alternatif dari kegiatan sekolah daring ataupun school from home. Karena pada zaman sekarang, pada masa pandemi ini, kita dituntut untuk sekolah ataupun bekerja dari rumah. Kemudian yang ketiga, dapat membantu guru dalam melaksanakan proses pembelajaran agar menjadi lebih efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu ada rencana penggunaan media. Yang pertama, media ini dipergunakan untuk guru dan juga siswa di sekolah menengah atas. Nah, pada abad ke-21 ini kita dituntut untuk melek terhadap teknologi. Oleh karena itu, media ini dibuat dalam berbasis ICT. Kemudian yang kedua, pada penggunaan laboratorium sekolah menengah atas yang kurang lengkap sarana dan juga prasarananya. Nah, aplikasi ini dapat membuat sebuah alternatif dari perangkat praktikum yang kurang pada sekolah-sekolah menengah atas. Kemudian yang ketiga yaitu dapat digunakan di sekolah menengah atas pada masa daring. Nah, seperti yang tadi telah saya jelaskan, masa pandemi COVID-19 ini kita dituntut untuk belajar dan juga bekerja dari rumah. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam flowchart aplikasi MMVCL. Nah, di sini terdapat 3 tombol kendali yaitu petunjuk, mulai, kemudian pengaturan. Nah, pada tombol petunjuk jika diklik akan masuk ke dalam cara penggunaan. Kemudian pada pengaturan, jika diklik akan memunculkan pengaturan suara, yaitu nyala atau mati. Kemudian pada tombol mulai, jika ditekan akan masuk ke dalam percobaan 1, yaitu percobaan penentuan persamaan laju dan juga order reaksi. Nah, di sini terdapat 3 tombol kendali lagi, yaitu alat, bahan, serta prosedur percobaan. Nah, jika alat dan bahan ditekan, maka akan masuk ke dalam lemari alat bahan. Kemudian, jika bahannya ditekan, maka akan masuk ke dalam frame MSDS. Selanjutnya, pada prosedur percobaan, jika diklik akan menampilkan prosedur percobaan pada aplikasi ini. Kemudian, selanjutnya akan masuk ke dalam meja perlakuan. Nah, meja perlakuan tadi ini akan keluar jika pengguna telah memilih alat dan bahan yang digunakan pada lemari alat dan bahan. Kemudian setelah itu melakukan percobaan di dalam meja percobaan. Lalu setelah melakukan percobaan, masuk ke frame selanjutnya yaitu rumus perhitungan. Di sana nanti ada persamaan reaksi serta ada rumus perhitungan yang harus dihitung oleh siswa. Kemudian setelah selesai siswa melakukan percobaan, maka akan ada tombol kendali yaitu profil dan juga selesai. Jika profil diklik maka akan masuk ke dalam profil penyusun. Kemudian jika selesai diklik maka akan masuk ke dalam pengaturan keluar. Jika siswa ingin keluar maka memencet tombol ya. Jika siswa belum ingin keluar maka memencet tombol tidak.
Selanjutnya yaitu pada storyboard aplikasi MMVCL. Pada frame pertama yaitu loading 1 akan menampilkan tampilan dari aplikasi multimodal virtual chemistry laboratory. Nah, pada frame ini menampilkan logo universitas, nama program studi serta nama fakultas, kemudian menampilkan nama aplikasi serta menampilkan logo CP Production atau Cindy Palupi Production. Kemudian pada frame 2 yaitu loading 2, dalam frame ini menampilkan tanda loading yang berjalan. Nah, warna pada tanda loading ini akan berjalan dari kiri ke kanan akan semakin gelap. Selanjutnya kita masuk ke frame 3 di mana ada beranda aplikasi yang terdiri dari kendali program yaitu petunjuk, mulai, dan juga pengaturan. Nah, pada tombol petunjuk, setelah menekan tombol, pengguna akan masuk pada frame cara penggunaan. Kemudian pada tombol mulai, jika pengguna telah menekan tombol, maka pengguna akan masuk ke dalam frame percobaan 1. Kemudian pada tombol pengaturan, jika pengguna telah menekan tombol, maka akan masuk kepada pengaturan suara. Nah, pada deskripsi framenya, pada frame ini menampilkan 3 kendali program yang mana jika diklik 1 akan masuk ke dalam frame selanjutnya. Kemudian pada frame 4 yaitu cara penggunaan. Nah, ini frame itu setelah dipencetnya tombol petunjuk maka akan masuk ke dalam frame penggunaan yang terdapat satu kendali yaitu tombol home. Jika ditekan akan masuk ke dalam beranda aplikasi yang tadi sebelumnya. Pada frame ini dijelaskan petunjuk cara penggunaan aplikasi Virtual Lab dari awal hingga akhir. Frame selanjutnya yaitu ada frame 5 yaitu pengaturan suara. Pada frame ini terdapat 3 kendali program. Yang pertama pada tombol home. Nah, jika ditekan, pengguna akan kembali ke frame beranda aplikasi. Kemudian pada tombol nyala atau on, jika ditekan, suara pada pengaturan ini akan nyala. Kemudian jika ditekan tombol off, maka suara pada aplikasi ini akan mati. Nah, pada frame ini menampilkan pengaturan suara dengan terdapatnya tombol nyala atau mati, serta tombol home yang akan kembali ke beranda aplikasi. Kemudian pada frame 6 atau percobaan 1, di sini ada kendali program yaitu tombol home yang jika ditekan akan kembali kepada beranda aplikasi. Kemudian jika ditekan percobaan 1 maka akan masuk ke judul percobaan selanjutnya. Pada frame selanjutnya yaitu frame 7 yaitu mulai percobaan. Nah, di sini ada 2 kendali program yaitu mulai dan juga back. Nah, pada tombol mulai jika ditekan akan langsung masuk ke percobaan. Kemudian pada tombol back akan kembali pada halaman sebelumnya. Nah, pada frame ini terdapat tombol mulai yang jika ditekan pengguna akan langsung masuk ke percobaan yang dituju yang berjudul percobaan penentuan persamaan laju dan order reaksi. Kemudian pada frame 8 yaitu terdapat percobaan penentuan persamaan laju dan juga order reaksi. Di sini terdapat 4 kendali program. Yang pertama yaitu tombol kembali. Jika ditekan akan kembali ke frame sebelumnya. Kemudian pada tombol alat, jika ditekan akan masuk ke dalam papan alat yang berisi alat-alatnya. Kemudian pada tombol bahan, jika ditekan akan masuk ke dalam bahan-bahannya. Kemudian pada prosedur, jika ditekan akan masuk ke dalam prosedur percobaan yang akan dilakukan. Kemudian pada frame 9 yaitu frame alat, di sini ditampilkan nama alat-alat yang digunakan pada percobaan yang akan dituju. Di sini terdapat 2 kendali program yaitu tombol back dan juga tombol next. Jika tombol back diklik akan kembali pada halaman sebelumnya. Kemudian pada tombol next jika diklik akan masuk ke dalam halaman selanjutnya yaitu frame bahan langsung. Kemudian selanjutnya frame 10 yaitu frame bahan. Nah, di sini terdapat list bahan-bahan yang digunakan pada percobaan tersebut. Kemudian juga terdapat tombol MSDS yang jika ditekan akan masuk ke dalam frame MSDS pada bahan-bahan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu frame 11 yaitu frame MSDS. Di sini ditampilkan material safety data sheet dari bahan-bahan yang akan digunakan pada percobaan ini, yaitu ada natrium tiosulfat, kemudian ada HCl, kemudian ada Aquades. Nah, di sini juga terdapat 2 kendali program yaitu tombol back dan juga tombol next. Jika tombol back diklik akan kembali ke halaman bahan-bahan, kemudian jika tombol next diklik akan langsung masuk ke dalam prosedur percobaan. Lanjut ke frame 12 yaitu prosedur percobaan. Nah, pada frame ini terdapat juga prosedur percobaan yang akan dilakukan, jadi siswa bisa melihat prosedurnya dari awal sampai akhir. Kemudian jika next,
siswa akan masuk ke dalam frame selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada frame lemari alat dan bahan. Di sini terdapat frame yaitu lemari alat dan bahan, terdapat bahan-bahan, alat-alat, meja alat, dan juga ada lemari alat bahan. Nah, di sini jika alat dan bahan diklik maka akan otomatis masuk ke dalam atau berada di atas meja. Kemudian jika tombol next diklik akan langsung masuk ke dalam meja praktikum. Nah, pada frame 14 yaitu meja praktikum ini ditampilkan alat-alat dan bahan yang tadi telah dipilih oleh pengguna dari lemari alat dan bahan masuk langsung ke dalam meja praktikum. Di sini sudah ada alat dan bahan yang akan digunakan. Nah, nanti pada meja ini siswa melakukan percobaan dengan dilakukannya sendiri. Nanti akan ada perubahan dari warna yang terjadi pada alat-alat yang digunakan, pada bahan-bahan yang digunakan. Kemudian frame selanjutnya yaitu frame 15 terdapat papan rumus perhitungan, yang mana pada frame ini terdapat persamaan reaksi dari bahan-bahan yang dilakukan dari reaksi yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian terdapat juga hukum rumus lajunya. Nah, terus pada frame 16 terdapat beranda 2, yang mana jika diklik terdapat profil dan juga terdapat kendali program keluar. Jika profil ditekan akan masuk ke dalam profil penyusun, kemudian jika keluar ditekan akan masuk ke dalam kendali program selanjutnya. Selanjutnya pada frame 17 terdapat profil penyusun, yang mana profil penyusun tadi adalah frame yang ditekan pada kendali program profil yang sebelumnya. Nah, pada frame ini terdapat profil penyusun, yaitu terdapat foto penyusun, kemudian terdapat nama penyusun. Kemudian pada frame 18 terdapat kendali keluar, yang mana jika kendali program sebelumnya yang keluar tadi ditekan maka akan masuk ke dalam frame ini, yaitu pilihan bagi pengguna. Jika pengguna ingin keluar dari aplikasi ini maka pengguna mengklik ya berhenti sekarang. Kemudian jika pengguna belum ingin keluar maka diharuskan memencet atau menekan tombol tidak. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai penjelasan singkat dari penggunaan aplikasi MMVCL atau Multimodal Virtual Chemistry Laboratory ini. Semoga penjelasan yang telah saya sampaikan tadi dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Semangat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.